Mantul. Kayaknya coba deh. Halo lagi teman-teman, pejuang rambut. Welcome back to my channel. Jadi pada hari ini aku mau update atau ya mau ceritain lah selama pengalaman setelah 6 bulan ini ya melakukan FUT hair transplantation atau metode atau transplantasi rambut metode FUT gitu ya. Jadi sebelumnya aku mau membalas dulu satu persatu komenan dari kalian yang kalian udah leave di bawah gitu kan. Yang pertama itu berapa biayanya untuk melakukan FUT ataupun FUE hair transplantation ya. Yang aku bilang itu aku nggak bisa ngomong berapa gitu teman-teman, karena itu ada banyak faktor. Yang pertama itu kalian mau lihat dulu kalian itu melakukan itu di mana ya, karena beda klinik atau beda rumah sakit atau beda dokter pun itu bisa memberikan harga yang berbeda gitu ya. Kedua, orang itu punya pattern atau pola kebotakan masing-masing. Ada yang botaknya cuma M doang ya kan, ada yang mungkin bulat gitu di belakang, ada yang mungkin M sama bulat seperti aku, yang aku seperti aku gitu ya, atau mungkin ada yang tengah-tengah sini habis gitu tinggal di sini doang, atau mungkin ya macam-macam. Ntar mungkin aku bisa tunjukin pola-pola kebotakannya sendiri-sendiri itu ya. Jadi kembali lagi, semakin banyak rambut yang harus ditanam akan semakin mahal biaya transplantasinya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk aku 1400 itu kemarin itu 1400 helai rambut itu memerlukan sekitar 40 juta rupiah gitu ya. Dan itu pun juga akan berbeda lagi harganya kalau aku melakukan transplantasi di dokter lain atau tempat lain gitu ya. Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin gitu ya. Kenapa sih kok transplantasi di Indonesia? Kenapa nggak di Turki atau di India kayak gitu ya? Sebenarnya sih boleh-boleh aja untuk misalnya mau transplantasi di India atau misalnya di Turki atau mungkin yang di Amerika gitu kan. Kalau kemarin Turki itu kan ada yang namanya artis-artis terkenal ya, kayak Atta, terus Anang, terus Kevin Aprilio gitu kan ya. Jujur aku kemarin dulu waktu masih mikir-mikir itu ya, masih mau cari tempat transplantasi rambut sebelum melakukan ini, aku sempat juga melakukan research di tempat yang mereka lakukan itu, yang Nango Hairtime itu gitu sih. Tapi menurutku ya karena setelah melakukan beberapa pertimbangan ya, akhirnya aku memilih untuk di Indonesia aja gitu. Bukan berarti yang di sana tuh tidak meyakinkan atau misalnya atau mungkin lebih mahal atau gimana. Enggak sih, kalau dari concern aku itu lebih ke kalau misalnya ada apa-apa atau misalnya problem, aku ntar bakal repot untuk misalnya konsultasi, atau misalnya kalau misalnya aku harus mau dilihatin dokternya nih gimana nih gitu kan, aku masih jangan deh, apalagi kan masih masa pandemi kayak gini ya. Jadi makanya aku kira di Indonesia aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung balik ke dokternya untuk langsung dilihat, dicek gitu kondisi kepalanya seperti apa kayak gitu ya. Gitu sih. Terus habis itu untuk tempatnya misalnya untuk tempatnya di mana gitu ya. Jujur guys, aku nggak berani rekomendasi ya, karena setiap tempat itu seperti gimana ya, cocok-cocokan gitu loh. Misalnya kita cocok sama dokter ini gitu, misalnya walaupun harga lebih mahal atau misalnya tempat itu lebih murah atau gimana, tapi kalau bisa kita kurang serak, kita nggak serak sama dokternya, ya mendingan jangan
kita cari dokter dulu yang sreg, kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan ya. Jangan karena orang rekomendasi sini langsung kita di situ, enggak sih, karena ini kan juga uang mahal, ini berbahaya kan buat berhubungan dengan kepala. Kita harus benar-benar tanya, konsultasi dan percaya dulu sama dokternya ini. Kayak gitu sih guys. Oke, aku kira gini aja ya guys untuk pertanyaan yang mungkin aku bisa jawab. Oke, jadi aku mau update ya, seperti inilah rambut aku setelah 6 bulan ya guys ya. Jadi aku melakukan operasinya itu sekitar tanggal 31 Agustus ya, pokoknya sekitar akhir Agustus lah. Sekarang ini awal Maret gitu kan, jadi udah berjalan 6 bulan dan seperti inilah rambutku guys. Memang udah ada yang tumbuh sih, memang tumbuh semua gini kan. Awalnya kan memang ini nge-em banget gitu kan ya, sekarang ini ada tumbuh di sini. Sebentar, aku ambil HP dulu. Oke, supaya lebih jelas. Nah, gini ya, kelihatan nggak sih? Jadi ya memang ini tumbuh guys, ya kan. Kalau dulu nggak tumbuh, cuman entah kenapa ya, mungkin karena aku ini cuman 1400 atau masih baru 6 bulan, jadi masih arang-arang gitu guys ya. Jadi maksudnya nggak selebat rambut aku dulu waktu masih sebelum rontok kebotakan itu guys ya. Tapi ya lumayan sih, bisa menutupi arang-arang yang lainnya kayak gitu. Terus yang sini memang aku kan memang nggak tanam daerah belakang yang bulat ini kan, karena aku kan M sama bulat di belakang kayak gitu. Jadi yang bulat belakang ini masih tetap ada, ya kan, masih tetap ada gitu. Jadi ya seperti ini sih guys, update 6 bulan matiin flashlight. Jadi ya itu sih update 6 bulan rambutku seperti apa. Dan aku nih mungkin ya ada kayak rasa sugesti ya. Jadi waktu malam tidur itu kayak tiba-tiba ngerasa kok gatel-gatel gitu rambutnya sini ya. Ya aku ngerasa sugesti aku, wah nih mulai tumbuh nih rambutnya, atau rambutnya lagi berkembang atau gimana gitu ya, which is very good sih. Aku seneng banget dengan hasilnya gitu ya, walaupun baru 6 bulan tapi ya cukup memberikan aku percaya diri kembali ya teman-teman kayak gitu. Dan juga aku ini selain itu ya teman-teman, aku juga memberikan lidah buaya atau kayak semacam hair serum lah untuk menambah rambut gitu kan ya. Walaupun ini bukan saran dari dokter, tapi aku beli yang semacam natur gitu-gitu guys ya. Terus mungkin Rogaine, terus kayak minoxidil gitu, itu masih boleh sih, karena itu kan memang untuk menumbuhkan rambut gitu kan ya guys ya. Disclaimer, aku nggak ada disponsori oleh siapa-siapa, karena memang aku pure ingin sharing aja ke teman-teman gitu kan ya, supaya teman-teman juga bisa sama-sama mengikuti perjalanan aku mengembalikan rambut-rambut aku yang botak itu. Ya gitulah ya. Aku akan update lagi ya, mungkin 8 bulan ya. Kalau misalnya 7 bulan akan terlalu singkat dan hasilnya nggak akan terlalu kelihatan maksimal, bedanya pun nggak akan terlalu kelihatan gitu kan guys. Gitu ya, aku berharap teman-teman bisa merasa terbantu dengan informasi yang aku berikan. Kalau misalnya ada yang ingin melakukan hair transplantation atau transplantasi rambut, monggo, tapi harus yakin dulu
gitu teman-teman. Harus tanya ke sama dokter yang ya memang kalian percaya gitu guys ya. Jangan karena kayak mungkin harganya murah gitu tapi ternyata nggak seperti yang kalian inginkan, tuh kasihan kalian nantinya gitu ya. Karena ini kan berhubungan sama kepala toh guys, ini kan berhubungan dengan kepala kan, ada otak, ada syaraf gitu kan. Itu ketakutan aku ya dulu ya, makanya aku memang bener-bener ya selektif, pilih-pilih dokter juga, harus bener-bener sreg kayak gitu teman-teman ya. Kalau gitu sampai sini dulu video aku, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan leave di kolom komentar bawah itu ya teman-teman. Thank you, bye bye, salam sehat.